Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fadlun, CGP Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Pada saat ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering kali dihadapkan pada dilema antara dua pilihan, yaitu pilihan antara benar dan benar ataukah pilihan antara benar dan salah. Nah, kalau berbicara masalah dua pilihan yang bertentangan, dilema yang dimunculkan adalah benar dan benar. Di sini kita sedang berhadapan dengan yang dinamakan dilema etika. Sedangkan ketika ada dua hal yang berbicara benar dan salah, maka kita sedang dihadapkan dalam bujukan moral dalam hal ini. Kondisi pemilihan antara dua pilihan ini saya hadapi dalam kepemimpinan saya sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita diharuskan mengambil yaitu segala pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya mempelajari sebagai guru penggerak, yaitu saya memakai slogan dari guru penggerak itu sendiri, yaitu kata tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak di sini sebagai saya sendiri, yaitu sebagai agen perubahan. Saya harus dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti program calon guru penggerak ini, sehingga ilmu yang didapatkan ini bisa termasuk dalam hal langkah pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, hal-hal positif yang sudah saya dapat, saya akan bagikan kepada rekan sejawat saya, agar di sini mereka juga dapat ikut tergerak untuk yang namanya mengadakan perubahan. Kemudian bersama rekan sejawat, ada juga komunitas praktisi, baik itu di dalam lingkungan sekolah saya maupun berada juga di luar lingkungan sekolah saya. Dari aksi-aksi nyata yang sudah kami buat, itu juga bisa kami terapkan pada sekolah lain, dan mereka juga bisa menerapkan ke sekolahnya masing-masing, sehingga hal ini juga dapat menggerakkan pihak yang lainnya. Maka terdapat langkah-langkah yang akan kita lakukan agar keputusan yang kita ambil juga tepat dan benar. Pada saat mengambil keputusan, langkah yang pertama adalah menentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Yang kedua, menganalisa paradigma manakah yang sesuai dengan masalah tersebut. Di sini terdapat 4 paradigma, yaitu pertama, individual lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dan yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term here. Yang berikutnya adalah menentukan prinsip berpikir yang akan diterapkan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada 3 prinsipnya, yaitu yang pertama adalah prinsip yang berpikir hasil akhir, ya, berbasis hasil akhir atau end based thinking, ya. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau yang namanya rule based thinking, ya. Yang ketiga adalah berpikir berbasis peduli atau care based thinking. Oke, setelah saya mempelajari modul 3.1 bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja banyak hal yang ada di dalam benak saya. Kapan saya akan memulai melakukan ini, setelah saya mempelajari dari apa-apa hal yang sangat menarik dan sangat menambah wawasan saya tentu saja akan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari saya. Di antaranya yaitu pada lingkungan sekolah, baik itu untuk permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, baik yang dialami saya sendiri maupun oleh rekan sejawat, dan juga mungkin untuk yang berlaku pada juga siswa-siswa saya. Kemudian juga saya juga akan menerapkan hal ini pada lingkungan sekitar saya. Itu yang akan terlibat kepada komunitas praktisi saya dan teman-teman yang termasuk dalam musyawarah guru mata pelajaran. Tentu saja dalam mengambil keputusan ini saya juga masih butuh banyak referensi, masih banyak butuh pendampingan. Jadi yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, saya masih butuh saran dari rekan-rekan sejawat saya.
Juga termasuk di sini adalah guru bimbingan konseling. Kemudian komunitas praktisi yang berada di sekolah dan juga rekan-rekan saya juga yang berada di komunitas untuk level setingkat musyawarah guru mata pelajaran tingkat kabupaten. Di sini juga saya akan berkoordinasi tentu saja pada waka kesiswaan dan kurikulum untuk mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pasti rujukan saya sebagai pendamping saya untuk mengambil langkah-langkah yang ada ini supaya keputusan yang saya ambil tepat dan efektif. Saya juga tentu saja akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga stakeholder yang ada di sekolah ini. Pemaparan saya terkait dengan kegiatan tugas modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang saya bisa paparkan. Masih banyak materi yang pengetahuan yang harus saya gali di sini, terutama dari pendapat dari apa yang harus saya baca, kemudian mendengarkan pendapat dari para ahli, serta mencari sumber-sumber referensi yang agak relevan dengan wawasan saya dan bisa bermanfaat bagi keputusan yang akan saya ambil di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga banyak manfaatnya dari pemaparan saya hari ini. Salam guru penggerak Indonesia Maju.